Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian masih nggak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hehehehe. Film yang akan kami review hari ini adalah kelanjutan dari film Taken. Kalau kalian belum nonton Taken yang pertama, bisa nonton dulu biar kalian gak bingung. Soalnya filmnya agak nyambung gitu. Taken 2 bercerita tentang perjuangan Bryan Mills buat nyelamatin diri dan keluarganya dari orang-orang Albania yang dendam sama Bryan karena udah ngebunuh orang-orang Albania di film pertama. Bisakah Bryan nyelamatin diri sama keluarganya? Kalau bisa, like video ini ya. Hehehe. Taken 2 dirilis pada tanggal 8 September 2012 dan udah punya sequel ketiganya. Tapi tenang aja, nanti bakal kita bikinin alur ceritanya juga kok. Film ini disutradarai oleh Oliver Megaton dan film ini masih dibintangi oleh beberapa nama besar seperti Liam Neeson sebagai Bryan Mills, Maggie Grace sebagai Kim Mills, Famke Janssen sebagai Lenore, Red Zeberbezia anjir susah banget sih sebagai Murad, dan masih banyak lagi. Film ini berhasil memenangkan beberapa penghargaan, salah satunya adalah 39 Saturn Award untuk Best Action or Adventure Film, dan rating di IMDb untuk film ini cuma sebesar 6,3. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau kasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk mari sini kita ceritain. Film dibuka dengan memperlihatkan pemakaman orang-orang Albania yang dibunuh oleh Bryan Mills di film pertama. Dan di sini kita dikasih tahu pemimpin kelompok ini yang bernama Murad, bukan Murtad, Murad. Karena salah satu yang meninggal adalah anaknya yang namanya Marco. Ini Marco itu cowok yang berjenggot lah yang diinterogasi sama Bryan terus dibunuh di film pertama. Nah, si Murad ini berjanji buat balas dendam dan ngebuat Bryan menderita. Lalu scene berubah ke LA. Terlihat Bryan lagi datang ke rumah ayah tiri Kim, soalnya Bryan ini mau ngajarin Kim les mengemudi. Karena Kim berkali-kali gagal buat tes bikin SIM. Ya kalau gue sih nembak sih ya. Tapi ternyata Kim lagi gak ada di rumah. Dia lagi jalan sama pacarnya. Lalu diajak masuklah Bryan ini sama Lenore. Si Lenore cerita ke Bryan kalau sekarang hubungan dia sama suaminya lagi buruk. Setelah dikasih minum dan dengerin cerita Lenore, Bryan pun izin cabut. Dan sebelum balik, Lenore negesin ke Bryan gak usah cari tahu tentang pacarnya Kim. Scene pun beralih ke Kim yang lagi mesra-mesraan sama pacarnya. Menurut kalian ini Kim masih perawan apa enggak? Hehe. Lalu kita dikasih tahu pacar Kim yang bernama Jamie. Lalu tiba-tiba Bryan datang buat ngajak Kim pergi. Di mobil, Kim kelihatan kesel banget sama Bryan yang terlalu ngekang dirinya. Kim jelasin kalau dia cuman mau jadi remaja normal kayak orang-orang lain. Scene pun beralih ke Paris. Kita dikasih lihat Jin yang lagi jalan-jalan ke kantornya. Pas udah sampai kantornya, dia ngelihat anak buahnya mati. Dan tiba-tiba Jin ditangkap sama orang dari kelompok Albania. Orang ini mau info tentang orang yang ngebunuh Marco dan kelompoknya. Karena di Sue the Paradise, dia nemuin kartu nama Jin. Makanya dia interogasi si Jin ini. Lalu akhirnya setelah berkali-kali disiksa, Jin ngasih tahu tentang Bryan. Keesokan harinya, Bryan lagi nunggu Kim di luar rumahnya. Gak sengaja ngelihat Lenore lagi berantem sama suaminya. Bryan pun mutusin buat masuk dan nanya langsung ke Lenore. Lalu, Lenore ngasih tahu kalau dia sekeluarga mau coba liburan buat memperbaikin hubungan keluarganya. Tapi suaminya ngebatalin liburan itu. Nah, ngelihat kesempatan ini, Bryan ngajak Lenore sama Kim buat liburan bareng dirinya. Soalnya dia dapat tugas buat ke Istanbul selama 3 hari. Lenore pun minta waktu buat mikir-mikir. Sementara itu, di daerah Albania, orang-orang kelompok Albania ini dapat info tentang Bryan dan keluarganya.
Dan mereka juga dapat info kalau Brian bakal ke Istanbul. Beberapa hari kemudian, setelah Brian selesai nyelesain tugasnya di Istanbul dan dapat cuan, Brian ini telepon Lenore buat nanyain lagi tawaran liburan ke Istanbul. Tapi nggak diangkat sama Lenore. Ternyata Lenore ngeprank. Tiba-tiba Lenore dan Kim udah ada di Istanbul buat kasih kejutan ke Brian. Di sisi lain, Murad dan anak buahnya sudah sampai di Istanbul. Sementara itu, Brian yang baru selesai beres-beres dan ganti baju ngajak Kim dan Lenore buat jalan-jalan di Istanbul. Tapi Lenore ngasih kesempatan ini buat Brian jalan-jalan aja berdua sama Kim biar mereka bisa lebih dekat lagi. Terus Lenore tinggal di hotel. Ternyata Kim ngajak Brian ke tempat dugem. Goblok anjing Kim. Ngajak bokapnya ke tempat dugem. Setelah selesai dugem, Brian dan Kim lanjut naik kapal buat lihat-lihat pemandangan Istanbul. Keesokan harinya, Murad nyiapin anak buahnya buat nangkep Brian dan keluarganya. Brian yang udah nunggu di lobi curiga sama orang-orang Albania ini. Tiba-tiba Kim dan Lenore datang. Nah sekarang giliran Kim yang ngasih waktu buat Lenore dan Brian jalan berdua, sementara Kim bakal renang di hotel. Di jalan, Brian sadar kalau dia lagi diikutin. Brian minta ke sopir buat ke tempat yang rame. Lalu Brian nyuruh Lenore buat pergi ke hotel biar bisa berlindung bareng Kim. Lalu Lenore keluar dari mobil sementara Brian ngalihin perhatian para kelompok Albania. Di jalan, Brian berkali-kali spam telepon Kim tapi nggak diangkat soalnya Kim lagi asik renang. Mobil Brian pun berhasil ditangkap dan dikepung, tapi bukan Brian namanya kalau gampang ditangkap. Brian pun berhasil kabur. Sementara itu, Lenore ketemu jalan buntu dan akhirnya ketangkep. Nah, kalau Lenore beneran ketangkep. Di satu sisi, Brian lagi berusaha kabur dari kejaran orang-orang Albania ini. Pas lagi sibuk berantem sama orang-orang Albania, tiba-tiba satu orang datang bawa Lenore. Melihat hal tersebut, Brian coba ngehubungin Kim lagi dan akhirnya diangkat. Lalu Brian bilang kalau dia dan Lenore lagi ditangkap sama orang-orang Albania. Lalu Brian minta Kim buat balik ke kamar dan ngumpet di dalam lemari. Brian yang udah nggak tahu harus ngapain, akhirnya nyerah. Mereka berdua pun akhirnya dibawa ke dalam mobil sambil ditutup kepalanya. Sepanjang perjalanan, Brian coba untuk menghafalkan jalan melalui instingnya dengan mendengarkan suara-suara di jalan dan mencocokkannya dengan detik jam tangannya. Mobil pun sempat berhenti sebentar di tempat persembunyian Murad, tapi Murad nyuruh anak buahnya untuk bawa mereka ke gedung lain. Lalu di hotel, kelompok Albania masih berusaha buat nangkep Kim. Kim yang terancam coba pergi ke kamar ayahnya lewat jendela hotel, lalu dia bersembunyi di dalam lemari. Saat orang-orang Albania masuk ke kamar Kim, ada satu orang yang lihat sandal milik Kim dan tahu kalau Kim udah kabur. Beruntung Kim gak ketahuan gara-gara ada tim security dari pihak hotel. Sementara itu, Brian yang udah diborgol menggunakan HP kecilnya yang dia sembunyiin di sepatunya. Dia berusaha untuk nelpon Sam, tapi gak diangkat. Akhirnya, dia mutusin buat nelpon Kim dan nyuruh Kim buat pergi ke gedung kedutaan Amerika Serikat buat ngelindungin diri. Tapi Kim gak mau, soalnya dia mau bantu ayah sama ibunya buat bisa kabur. Akhirnya, Brian minta Kim buat buka koper Brian dan nyuruh Kim buka peta yang ada. Brian ngasih tahu tempat dia disekap sekarang, ada di sekitaran 3 km dari hotel dan 3 km dari pasar. Namun Kim masih nggak bisa nemuin lokasi yang pas. Akhirnya Brian nyuruh Kim buat ngelempar granat biar suara granatnya bisa didengar sama Brian. Dengan pengalamannya sebagai agen, Brian tahu kalau bunyi granatnya itu kurang lebih 4,5 km dari tempatnya disekap. Anjing ini nggak masuk akal sih. Akhirnya Kim berhasil nemuin lokasi Brian disekap. Brian minta Kim buat pergi ke sana dengan bawa senjata. Kim pun langsung pergi dari hotel. Di sisi lain, Murad yang datang ke tempat penyekapan Brian ngasih tahu tentang orang-orang Albania yang udah Brian bunuh. Murad sangat sedih karena saudara-saudaranya, terutama anak laki-lakinya, Brian bunuh. Brian pun punya alasan soalnya mereka semua ini nyulik Kim. Tapi Murad gak mau denger alasan dari Brian. Dia cuma mau balas dendam.
Lalu Murad nyuruh anak buahnya bawa Lenor masuk dan nusuk bagian lehernya sedikit. Lalu dia ngikat Lenor dengan posisi kepala di bawah. Dengan begitu, Lenor akan mati perlahan dan Brian bakal ngeliat Lenor mati pelan-pelan. Setelah Murad pergi, Brian tentu saja berhasil lepas dari ikatan dan segera ngebantu Lenor. Lalu Brian nelpon Kim lagi dan minta buat Kim ngelempar granat lagi. Brian yang dengar langsung tahu kalau lokasi mereka dekat dan Brian segera ngidupin cerobong asap buat petanda. Kelompok Albania yang ngedengar ledakan di luar akhirnya ngecek keadaan, lalu mereka ngelihat Kim. Tapi ternyata Kim udah sampai di atap lokasi Brian dan segera ngejatuhin senjata dari cerobong asap. Setelah ngecek keadaan, Lenor yang baik-baik aja, Brian pun langsung bantai orang-orang Albania satu persatu. Setelah itu, Brian pergi ke atap untuk nolong Kim. Dan seperti pada film-film biasanya, pas Kim lagi terpojok, Brian muncul sebagai pahlawan. Anjay. Brian dan Kim yang abis malak mobil tukang taksi, mereka berdua pun bergegas balik ke tempat tadi untuk jemput Lenor. Brian ngatur waktu 5 menit. Dan kalau dia nggak balik, Brian nyuruh Kim buat pergi ke gedung kedutaan Amerika Serikat. Setelah mencari Lenor kemana-mana, Brian tetap nggak nemuin Lenor dimanapun. Ternyata orang-orang Albania yang masih tersisa tahu dan ngebawa Lenor pergi. Sementara itu, di depan lokasi, mobil polisi udah berdatangan dan coba buat tangkap Brian. Mau nggak mau, Brian terpaksa nembak polisi biar bisa kabur. Akhirnya, Brian dan Kim kejar-kejaran sama polisi juga. Akhirnya dengan arahan dari Brian, mereka berdua berhasil lolos. Taksi yang mereka naikin akhirnya sampai di kedutaan Amerika, tapi mereka dihadang sambil ditembakin. Dan mau nggak mau lagi, mereka harus maksa buat bisa masuk. Di posisi ke pojok, Brian langsung telepon Sam dan nyuruh Sam buat telepon kedutaan Amerika dan minta buat gak nembakin mereka. Di dalam taksi, Kim masih khawatir sama keadaan Lenor, tapi Brian janji kalau dia bakal nyelamatin Lenor. Setelah naruh Kim di kedutaan Amerika, Brian pun langsung cabut buat nyelamatin Lenor dengan bekal suara-suara yang dia ingat. Di sisi lain, Murad yang masih dendam dengan kematian anaknya berencana buat ngebunuh Lenor dengan cara motong-motong tubuhnya pelan-pelan. Dan nanti potongan-potongan tubuh Lenor bakal dikirim ke Brian, biar Brian ngerasain penderitaan yang sama. Akhirnya Brian berhasil nemuin tempat Lenor disekap, dan lagi-lagi mulai bantai orang-orang Albania satu persatu. Murad yang dengar suara tembakan minta anak buahnya buat ngebawa Lenor pergi. Brian yang ngelihat hal tersebut berusaha buat ngejar mereka. Tapi gara-gara sibuk ngurusin anak buahnya Murad, Brian kehilangan jejak Lenor. Lalu insting Brian curiga sama satu gedung dan Brian coba buat masuk ke sana. Di gedung tersebut penuh dengan lorong-lorong. Dan Brian pun berhasil nemuin Lenor yang lagi pingsan. Tapi Brian harus berhadapan sama tangan kanan Murad. Kita sebut aja namanya Mang Ole. Setelah terjadi 1 versus 1 yang cukup sengit dengan Mang Ole, akhirnya Brian berhasil ngalahin Mang Ole dan ngebunuh Mang Ole. Rip Mang Ole. Brian yang tahu kalau dia juga harus ngabisin Murad, akhirnya ambil HP anak buahnya Murad dan nelpon Murad. Karena HP-nya Murad nggak di silent, Brian pun tahu lokasi Murad yang lagi ngumpet. Anjing goblok banget. Tapi dengan kebaikan hati Brian ngampunin Murad. Karena Brian tahu kalau Murad masih punya 2 anak. Dan kalau Brian ngebunuh Murad di sini, Brian tahu kalau anak-anaknya Murad bakal coba balas dendam lagi. Jadi Brian bakal ngelepasin Murad, tapi dengan syarat Murad bakal berhenti ngejar Brian. Brian sebenarnya bisa aja ngebunuhin anak-anak Murad yang lain, tapi Brian ngasih kesempatan buat Murad. Lalu Brian pun naruh pistolnya dan coba buat pergi. Tapi Murad masih aja batu dan ngambil pistol yang ditaruh Brian dan coba buat tembak pistol tersebut ke Brian. Tapi ternyata pistol tersebut kosong. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Akhirnya Brian bunuh Murad, rip Murad. Dan Lenor berhasil buat diselamatin.
3 minggu kemudian, Brian nganter Kim buat les mengemudi, dan Kim berhasil lulus dengan nilai tertinggi. Untuk merayakannya, Brian ngajak Kim makan-makan buat ngerayain. Dan di sana Brian juga ngajak pacarnya Kim. Tapi sekarang sifat Brian ke Jamie udah berubah. Brian coba buat nerima Jamie pacaran sama Kim. Film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini ya, dendam itu nggak baik, men. Kalau ada masalah tuh diselesain dengan kepala dingin. Tapi kalau udah kelewatan ya udahlah, mau gimana lagi. Hehehe. Sekian alur film Tekken 2 dari Watch guys. See you soon guys. Tunggu alur film cerita Tekken 3 dari kita ya.